各世界の体制と帝国の現状とに鑑み以上の措置をもって自局を収集せんとこしここに終了なる汝親民に次ぐ。 Petikan pidato Kaisar Hirohito tersebut menandai menyerahnya Jepang pada sekutu. Mereka menganggap situasi perang tidak lagi menguntungkan bagi negara dan rakyatnya. Aksi militer Jepang yang agresif selama 4 tahun pun berakhir pada 15 Agustus 1945. Dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sebenarnya bukanlah faktor penentu menyerahnya Jepang pada sekutu. Pertimbangan utama Jepang ketika menyerah justru karena berbagai kekalahan mereka di sejumlah wilayah invasinya. Diawali dengan kekalahan atas Amerika Serikat di pertempuran Midway yang melemahkan kekuatan Angkatan Laut Jepang. Lalu kekalahan telak atas Rusia di Manchuria yang bersamaan dengan dijatuhkannya bom atom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Rakyat Jepang yang dikenal dengan menjunjung tinggi kehormatan tanah airnya tentu tidak akan menyerah. Akan tetapi, kekuatan militer yang berkurang sangat signifikan, belum lagi mental pasukannya yang terdemoralisasi akibat berbagai kekalahan di medan pertempuran, akhirnya memaksa Jepang untuk menyerah. Kondisi negara Jepang yang sedang berkecamuk mendorong Jenderal Terauchi Hisaichi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sebagai perwakilan dari PPKI untuk datang ke markas besar Tentara Wilayah Selatan yang membawahi Asia Tenggara di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Oleh Terauchi, kemudian mereka dilantik secara simbolik masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota dari PPKI. Setelah sebelumnya BPUPKI dibubarkan karena sudah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun tata pemerintahan sebuah negara baru yang akan dibentuk kemudian. Dalam pertemuan itu, Indonesia dijanjikan akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, bisa saja terjadi lebih cepat. Hal ini memberi harapan kepada golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan. Namun, mereka tetap hati-hati dalam menentukan waktu yang tepat. Alasan Jepang untuk mau memberikan kemerdekaan tidak lain adalah karena mereka berharap dengan dibentuknya negara Indonesia, maka kehadiran tentara sekutu nantinya akan mendapat penolakan dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Hal yang memang terjadi di kemudian hari. Sementara itu, Sultan Syahrir yang memimpin golongan muda telah mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu melalui siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC pada 14 Agustus 1945. Kemudian, dia menyampaikan berita tersebut kepada kaum pemuda gerakan bawah tanah lainnya seperti Adam Malik, Wikana,
Sukarni, dan Khairul Saleh. Ia juga yang menggerakkan para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada hari yang sama, Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di tanah air setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi di Vietnam. Mendengar hal tersebut, Syahrir bergegas menuju kediaman Hatta untuk memberitahu bahwa Jepang telah kalah perang. Syahrir beranggapan bahwa pemberian kemerdekaan adalah muslihat Jepang. Jadi, dia mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan saat itu juga. Hatta yang tidak bisa berbuat banyak lalu mengajak Syahrir menuju kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur, Menteng. Pada pertemuan tersebut, Soekarno berjanji akan mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada 15 Agustus 1945 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Atas hasil pertemuan itu, lantas Syahrir menginstruksikan kepada semua pemuda gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Instruksi itu pun sampai kepada Dr. Sudarsono di Cirebon. 15 Agustus 1945 pagi, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi menuju kantor pemerintahan Jepang. Lalu menemui Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda, untuk menanyakan kebenaran informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Namun mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Maeda, karena belum mendapat perintah langsung dari Tokyo. Sementara ribuan pemuda sudah berkumpul di pinggiran kota. Sesuai dengan instruksi Syahrir, mereka siap masuk ke Jakarta segera setelah proklamasi diumumkan untuk merebut gedung-gedung pemerintahan Jepang. Namun ternyata, pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno mengabarkan belum akan mengumumkan proklamasi. Syahrir menduga polisi rahasia Jepang tahu rencana proklamasi. Para pemuda yang sudah berkumpul mendesak untuk tetap mendeklarasikan proklamasi tanpa Soekarno-Hatta. Tapi Syahrir menolaknya karena khawatir akan terjadi konflik di antara bangsa sendiri. Batalnya proklamasi diumumkan tak sempat dikabarkan ke Cirebon. Para pemuda yang terlanjur berkumpul di Cirebon akhirnya memproklamirkan kemerdekaan melalui Sudarsono. Inilah sebabnya kenapa Cirebon telah lebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945 dengan naskah versi mereka. Namun, pembacaan teks proklamasi di Cirebon seolah tidak bergema, karena rakyat lebih percaya kepada Soekarno-Hatta ketimbang Syahrir.